Karena memang aku akuin terbuka 100% tuh nggak gampang. Betul. Apalagi kalau dimulainya juga bukan dengan keterbukaan, dengan komitmen untuk terbuka. Aku nggak bohong kok. Emang nggak pernah ditanya aja, jadi nggak bohong gitu loh. Bener sih, atau misalnya aku emang nggak cerita aja gitu, bukan berarti aku nggak terbuka atau aku bohong kan? Aku nggak bohong, tapi nggak terbuka, bisa loh. Kadang-kadang cuma melatih seberapa peka sih pasangan kita. Nah, itu dulu waktu gue pacaran demen banget tuh gitu. Pacarku nggak peka, ya iyalah orang gue cuma ngasih kode guys. Halo parents, halo semuanya. Selamat datang di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Oh, saya ya ibunya ya. Ibunya di sini. Kadang-kadang ibunya juga bisa di sini sih ngurus anak ya, tapi nggak apa-apa. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat aja, karena hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang agak serius nih. Sesuatu yang terbuka. Nah, apa tuh? Buka-bukaan kita. Iya, kita agak buka-bukaan hari ini. Nah, kita ngomongin keterbukaan dengan pasangan. Yes, banyak banget yang DM ke @parenttalk.id ya, curhat seputar rumah tangga yang katanya sulit untuk bisa terbuka sama pasangannya. Alhamdulillah mungkin kita sekarang di dalam posisi yang cukup terbuka ya menurutku ya. Enggak, kita lagi nggak kebuka. Iya, itulah maksudnya. Apa kelihatan terbuka? Parents tahu, maksudku tahu. Kamu jangan ganggu aku. Oke. Kita fokus. Kembali. Kita harus fokus. Kita, karena aku pernah dalam hubungan yang kurang terbuka. Oh gitu. Dibanding hubungan ini. Aha. Jadi aku tahu rasanya gimana dalam hubungan yang kurang terbuka dan yang terbuka sekarang. Nah memang aku akuin terbuka 100% tuh nggak gampang. Betul. Apalagi kalau dimulainya juga bukan dengan keterbukaan, dengan komitmen untuk terbuka. Tapi kan komitmen nggak bisa diomongin doang. Aku janji deh aku jujur semuanya ke kamu. Kamu juga ya? Mau nggak digituin? Enggak lah. Susah kan? Mager kita. Nggak gampang gitu. Jujur gimana nih? Maksudnya terbuka tuh maksudnya apa sih? Terbuka itu apakah kalau ditanya terus jawab sejujurnya? Atau emang ya semuanya dikasih tahu? Oke, berarti mulai dari definisi terbukanya tuh apa, sampai di level mana gitu ya, dan ekspektasi kita apa. Karena kadang-kadang terbuka versi kita sama terbuka versinya pasangan tuh ya pasti beda ya. Terus kita maunya tuh ketemu di mana gitu. Ada yang bilang kan, aku nggak bohong kok. Emang nggak pernah ditanya aja, jadi nggak bohong gitu loh. Bener sih, atau misalnya aku emang nggak cerita aja gitu, bukan berarti aku nggak terbuka atau aku bohong kan. Aku nggak bohong, tapi nggak terbuka, bisa loh. Iya benar, beda-beda. Jadi definisi terbuka tuh apa? Kalau misalnya dari versi kita sendiri, sebenarnya emang terbuka tuh dari awal ya. Terbuka tuh bukan kayak hal yang tiba-tiba kita lakukan sebenarnya. Karena memang itu adalah kebiasaan ya, lebih kayak behavior. Memang kita orangnya ya udah apa adanya. Dan itu akan dengan sangat mudah gitu loh untuk kita terbuka sama pasangan gitu ya. Kita pasti akan terbuka kalau kondisinya juga nyaman nih. Nyaman dalam artian sama pasangannya nyaman gitu kan. Kedua, kita merasa tidak di-judging atau kita ngerasa nyaman gitu ya, tanpa harus ada komentar negatif ketika kita memang terbuka misalnya. Terus ketiga ya karena memang kita sudah terlatih dan kita mau melatih pasangan kita juga untuk sama-sama mau terbuka. Tapi sebenarnya memang agak sulit kalau misalnya yang ketiga itu malah belum ada di pertama. Jadi misalnya kayak gini nih. Orangnya emang nggak biasa terbuka, misalnya karena masa kecilnya atau karena traumanya. Bisa. Jadi mau sama pasangan manapun, emang dia nggak gampang terbuka. Itu ada yang begitu. Benar. Tapi bisa jadi juga nih, nggak terbuka tuh karena insecure, takut dijudge gitu loh. Aku juga kalau misalnya nih punya pasangan, aku baru curhat nih, aku ngerasa misalnya ya, aku tuh ngerasa deh kok kenapa ya sosial mediaku kok kayaknya aku nggak banyak follower ya, kok aku nggak bagus-bagus ya fotonya, nggak estetik misalnya gitu ya. Aku lagi curhat doang nih. Iya. Kamu fotonya nggak bagus sih. Kamu nggak punya achievement sih misalnya gitu kan. Atau kamu nggak punya materi konten yang bagus sih misalnya gitu kan. Kita nggak pernah tahu ya. Itu kan udah dijudge. Ini obrolan konten creator ya. Sorry. Takutnya Anda tidak relate dengan obrolan kita. Jadi kalau mungkin banyak orang ada yang misalnya curhat adalah, aduh aku agak gemukan deh, gimana ya gitu. Misalnya. Terus langsung dia balas dengan, kamu makannya banyak banget. Kamu nggak pernah olahraga. Waduh itu udah langsung nutup diri, defensif. Oh ya udah deh, apa gue nggak cerita lagi ya ke dia ya. Ngapain gue terbuka? Kalau gue terbuka kena hujat ya kan, gue diem aja gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya salah satu hal yang men-trigger juga untuk pasangan nggak terbuka. Atau misalnya sesimpel ya itu tadi yang Aryo bilang, masa lalunya, atau mungkin waktu kecil gitu ya, misalnya dia pengen mencoba terbuka, atau dia memang tidak terlatih dari kecil untuk terbuka, atau justru mungkin pada saat relationship sebelumnya nih, mungkin mantannya gitu kak,
ya kan, dia punya masa lalu yang gak enak, terus ngapain gue terbuka ya gitu, kalau misalnya nanti terjadi juga hal-hal yang hilil itu berat sih. Mungkin ada pasangan yang misalnya kita udah merasa sudah terbuka segitunya, terus dia diselingkuhin atau dibohongin. Ngapain gue terbuka, dia aja nggak terbuka, nanti gimana berikutnya, gue nggak bisa percaya orang lagi, pasti bisa hal-hal seperti itu mungkin terjadi. Bener gitu. Jadi atau misalnya ada trauma juga tersendiri, kita nggak pernah tahu ya gitu kan apa yang mereka lalui atau pasangan kita lalui. Tapi kalau dari kita sendiri ini terbuka tuh adalah sesuatu yang memang kita udah lakukan tadi kan. Kita terbiasa untuk menceritakan karena memang ruangnya nyaman nih buat kita ngobrol-ngobrol, curhat, dan selalu ada feedback gitu ya. Jadi aku ngomong nih nggak monolog nih Kak. Kita ngomong dia bersambut gitu, ngasih komen-komen yang ya lumayan mungkin nggak sesuai harapan kadang-kadang, tapi bukan yang negatif gitu. Tapi suka kayak ngasih tahu hal-hal yang lain atau hal-hal yang lebih, atau justru hal yang nggak terlihat sama kita. Dan menurut aku itu justru jadi nyaman sih, mendingan kita bikin dulu dan tanpa kita memikirkan pasangan tuh harus seperti apa atau kita menaruh ekspektasi tinggi sama pasangan. Mendingan kitanya dulu nih menjadi ekosistem yang nyaman juga buat si pasangan. Gitu nggak sih? Kalau kamu kenapa mau terbuka sama aku? Gini, karena aku sudah menjalani hubungan yang tidak terbuka. Oh gitu, udah gitu doang. jadi masa lalu itu penting. Masa lalu penting. Jadi kalau aku ngelihatnya, kalau salah satu keterbukaan kita yang kita ukur, misalnya aku adalah keterbukaan finansial. Salah satu contohnya. Keterbukaan finansial itu bukan cuman kayak dari pacaran kita udah bilang gajinya berapa, asetnya apa. Di saat kita mau menikah ya, di saat kita serius mau menikah, kita utarakan itu semua. Nah itu kita lihat tuh, misalnya aku ngeliat responnya dia seperti apa. Oh positif, dan dia akhirnya juga cerita, akhirnya juga bilang itu, oh bersambut nih, cocok nih, values-nya sama nih, sama-sama mau bilang ada apa aja. Tapi mungkin nggak keterbukaan itu nggak sepenuhnya didapat di awal kayak bleng udah semuanya gitu. Mungkin ada waktunya suatu rahasia atau suatu aib mungkin, aib dari dirinya atau dari keluarganya yang diceritakan ke belakangan, dan itu nggak apa-apa. Memang dalam keterbukaan harus terbangun kepercayaan yang sedikit-sedikit dibangunnya, apalagi dari masa pacaran, dari nggak kenal terus akhirnya kenal, akhirnya jatuh cinta segala macam, ya itu bertahap. Kalau baru kenal langsung cerita semuanya, di ujung ada apa nanti ya, justru ditambah ngeri lagi gitu. Jadi awalnya kita ngobrolin tentang keterbukaan finansial, terus diri sendiri, terus mulai kita cerita tentang keluarga, apa yang bisa menjadi ya dalam tanda kutip risiko buat kita, apa yang harus kalau kita membantu orang tua kita, gimana ya kira-kira. Nah itu dibicarakan pelan-pelan, gak di awal. Jadi ada tahapnya, salah satunya dengan keterbukaan finansial. Yang kita lakukan juga no more passwords, artinya saling sama tahu password, PIN, segala macam secara finansial. Dari finansial itu udah menunjukkan keterbukaan yang lumayan sih menurutku. So you can be open about everything else. Gitu. Iya, tapi memang nggak mudah nih buat semua orang atau semua pasangan buat bisa terbuka sampai ke PIN ATM atau mungkin password handphone. Mungkin masih ada yang benar-benar ngejaga privasinya karena merasa misalnya pertama masih pacaran. Ya iyalah Kak, kalau pacaran tuh ya udahlah opennya nggak segimana-gimana juga gitu ya. Tapi begitu udah nikah diharapkan sebenarnya udah terbuka. Terus kedua, kadang-kadang kita berpikir juga ngapain sih tahu password kita gitu, mau ngapain sih, emang mau buka chat kita ya gitu. Tapi bisa jadi loh kalau misalnya suka disimpan-simpan gitu ada sesuatu. Udah itu topik lain. Kak, mohon maaf kita kompor. Kenapa pentingnya contoh kita tahu password dan PIN dari pasangan? Sebenarnya gini, kalau secara finansial gitu ya, kenapa kita perlu tahu soal ATM pasangan dan hal-hal yang sifatnya finansial, bukan kita mau ngerampok, bukan. Tapi ngerampok duit sendiri itu namanya. Iya, tapi kalau misalnya amit-amit gitu ya pasangan kita meninggal, kita nggak tahu nih, namanya juga usia muda kadang-kadang ada aja kan meninggal lah, atau ada hal-hal yang kita nggak pengen terjadi, nggak tahu juga apa ya, kita jadi tahu gitu loh, bisa ambil aksesnya, kita punya akses ke situ gitu ya. Kita berharap sih nggak terjadi ya meninggal dan lain-lain. Cuman maksudnya kita jaga-jaga aja, misalnya itu sampai terjadi, jangan sampai kita benar-benar nggak tahu gitu loh. Karena aku ngeliatnya nih, kita kan ya semua orang tujuan menikah sebisa mungkin untuk selamanya. Jadi kalau misalnya ketidakterbukaan itu dibiasakan terus, itu bisa dengan otomatis kayak robot, kita akan berlaku gitu puluhan tahun ke depan. Dan itu makin susah lagi untuk tiba-tiba udah 20 tahun menikah, oke kita harus terbuka nih sekarang nih. Wah itu mulai dari mana itu susah. Jadi teman-teman yang nonton di sini, mungkin parents di millennial parents, atau mungkin lebih muda lagi, masih banyak waktu insya Allah untuk ya lebih terbuka gitu, dimulai lebih cepat lebih baik gitu loh. Kalau udah bertahun-tahun kita sering lihat ya, maksudnya pasangan-pasangan di atas kita yang ya udah emang gitu aja jalan,
ya ini yang ini urusan gue, yang ini urusan dia, ya udah biarin aja kita hidup. Kita masih menikah mungkin, tapi ya nggak ada komunikasi, nggak ada terbuka misalnya, gitu. Kan nggak nyaman Kak. Masa kita mau hidup panjang kali lebar sama si orang ini tapi tertutup, nggak enak. Karena komunikasi itu kunci. Oh elah, klise memang, klise. Anda expert. Klise memang, tapi kuncinya itu ya komunikasi yang kayak gimana. Nah itu yang detailnya yang susah. Orang gampang ngomong komunikasi itu kunci dari relationship, tapi gitu komunikasinya yang kayak gimana itu yang susah. Gitu. Dan itu tuh memang sebenarnya keterbukaan tuh perlu dilatih, terus dibahas sampai level mana, karena pasti punya standar yang beda-beda gitu ya. Misalnya oke, kita terbuka, tapi persoalan password handphone nggak dulu ya. Soalnya di dalam tuh ada kerjaan aku banyak banget. Aku tuh nggak mau kamu tahu misalnya kerjaanku sering suaminya apa. Intel gitu, Intel negara gitu. Ya nggak boleh memang, ya udah. Ya kan? Atau aku tuh nggak pengen kamu tahu misalnya apanya, misalnya ATM aku bla bla bla. Mungkin ada hal kita suka jebolin ATM pasangan belanja gitu kan, makanya dia jadi nggak pas, jadi dia tuh jadi insecure, nggak mau terbuka misalnya gitu. Nggak tahu juga lah, pokoknya banyak hal tapi perlu dibicarakan. Atau pasangan apa sih yang yang bikin nggak nyaman gitu, kerja di kompetitor gitu. Bisa jadi perusahaan A, perusahaan B, ya udah kita sepakat ya. Yang penting itunya katanya sepakatnya, saling sepakat ya, hal ini yang nggak dibicarakan ya, tapi ini terbuka ya, tapi ini terbuka ya, gitu-gitu loh. Jadi kayak ada kesepakatan, consent dari masing-masing. Dan soal terbuka ini juga, Bab, sebenarnya tuh kita ngebahas soal kode-kodean. Kadang-kadang nih, aku nih perempuan, ibu-ibu ya, suka ngasihnya kode-kode aja. Karena kita pikir pasangan kita itu, ngerti dia. Masa kita misalnya nih kode nih. Ya? Bener. Kayak aku nih kan mau ulang tahun, aku tuh pengen loh ada pre-birthday gift. Ya, jadi ada pre-nya dulu, pre-birthday gift, ada gift-nya. Itu duluan saya ulang tahunnya juga. Birthday gift. Nah, kan aku kode dulu nih. Aku kode, Bab, aku tuh lagi suka banget deh tas ini, misalnya gitu ya. Bab, kalau di Instagram aku suka send ke dia gitu. Bab, ini bagus deh, gitu. Tapi itu kode-kode loh semuanya. Tapi kalau setiap hari ada kodenya kan bingung kode mana yang harus diterima, ya nggak? Nah gini, kode-kodean ini jadi apa artinya? Maksudnya gimana nih? Kadang-kadang kita itu berharap kalau pasangan bisa baca maunya kita. Bisa memahami atau menanggapi sesuai ekspektasi kita. Bener nggak? Ini biasanya perempuan nih yang suka kasih kode-kode ya kan? Gitu. Aku juga suka sih kasih kode. Kadang-kadang cuma melatih seberapa peka sih pasangan kita. Nah itu dulu waktu gue pacaran demen banget tuh gitu. Pacarku nggak peka. Ya iyalah, orang gue cuma ngasih kode guys. Sampai ada yang kayak, kalau istri bilang terserah artinya enggak. Iya, sampai bikin vocab gitu, list gitu ya, dictionary gitu. Kalau dia bilang terserah artinya enggak ya tadi. Terus udah gitu, kalau dibilang nggak tahu artinya sebenarnya gue tahu gitu kan. Tapi lo harus usaha sendiri cari tahu yang maksud gue itu apa. Aduh ribet banget. Yang bener sebenarnya kode-kodean itu lucu-lucuan untuk romantisme. Kalau misalnya positif lucu kan. Ternyata ngasihnya hasilnya surprise gitu. Dia nangkep kode gue lucu. Tapi kalau nggak nangkep itu yang jadi bahaya. Jadi bikin asumsi. Nah itu, asumsi itu bisa ya mengganggu komunikasi tadi. Asik kan? Asumsi, komunikasi. Expert banget. Nah kalau misalnya kita terus berasumsi dan asumsi itu dibiarkan liar, ya sulit gitu. Terbuka juga jadinya sulit. Tapi gitu. Emang gimana sih caranya atau tipsnya supaya kita bisa terbuka sama pasangan? Mungkin konon nih, ini sebenarnya aku nggak mengeneralisasi ya semuanya. Biasanya laki-laki yang suka nggak terbuka gitu, karena mungkin ya secara ada yang bilang by nature dia tuh introvert. Katanya gitu. Cuek, ada yang bilang cuek, nggak peka. Nah, atau ada yang bilang emang pendiam aja misalnya gitu. Nah, gimana caranya biar bisa terbuka nih, terutama buat karakter-karakter seperti itu. Jadi yang biasanya di laki-laki ya. Biar laki-laki terbuka. Kalau aku sih dari awal udah terbuka semua. Iya, kalau kamu dia lebih terbuka soalnya, orang lebih bawel daripada aku. Kalau aku lebih kalem, tapi ya aku terbuka juga. Tadi mungkin udah dibahas beberapa, yaitu bikin keadaan tuh rasanya nyaman. Kalau ada yang cerita bukan untuk judgement tapi untuk didengarkan. Kadang-kadang beberapa dari kita, bahkan aku juga pernah mungkin rasanya kalau diceritain pengen langsung nyelak untuk ngasih tahu yang benar tuh kayak gimana. Satu, atau nyelak untuk dengan cerita dikeluarin sendiri versi gue gitu. Karena aku modelnya yang suka cerita juga, jadi Nucha cerita, aduh aku di kantor capek banget nih, aduh tadi aku juga di kantor ya asli capek juga. Nggak dapet gitu. Kalau dua-duanya saling ya menceritakan masalahnya masing-masing tanpa gantian. Satu mencerita, satu berdengar, satu mencerita lagi, gantian kamu yang dengerin. Hal-hal seperti itu. Artinya jadi dialog dua arah ya penting. Latihan mendengarkan tuh juga suatu latihan yang harus dilakukan sering sih. Tapi jangan dengerin doang kan diam terus nggak diapa-apain dong. Ya, at least dengerin tahap pertama lah. Dengerin tanpa menyelak, tanpa menjudge,
tanpa mengasih solusi. Kadang-kadang orang cerita pun nggak perlu langsung dikasih solusi. Bener sih. Kadang-kadang cuman emang udah tahu, aku cerita ke kamu misalnya masalah kerjaan ya, udah tahu Nucha tuh nggak akan bisa mencahin masalah ini. Atau misalnya ya kita mau cerita masalah aku sakit deh, sakit fisik. Aduh, untuk nih pusing nih kepala, ya cerita aja. Maksudnya Nucha suruh nyembuhin, nggak juga, dia bukan dokter. Hal-hal seperti itu kadang-kadang kita mengharapkan pasangan kita menyelesaikan masalah kita, padahal dia bukan expertnya dalam masalah itu. Iya, atau ya sesimpel bikin open question. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan kita lontarkan yang memang harus diskusi bersama gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang jawabannya iya atau tidak. Karena kalau ya tidak, ya udah besok diem aja lagi gitu kan. Nggak enak, diskusinya tuh nggak jalan. Kadang orang cerita, bahkan sebenarnya orang bertanya itu udah tahu jawabannya waktu dia bertanya. Kadang-kadang cuma butuh validasi. Iya benar, udah tahu sih jawabannya kayak aku gitu. Sebenarnya aku udah tahu jawabannya apa. Kita yang denger nih, misalnya Nucha cerita, oke. Terus menurut kamu gimana? Udah dibalikin gitu, dia udah, oh iya, oke, aku gini. Udah, cuman menurut kamu gimana? We're answering a question without actually giving the answer. Iya, iya sih ada benarnya Anda. Gitu. Atau kalau misalnya memang di dalam hubungan kalian, relationship kalian, apa ya, mandek, menemukan terlalu lama nih diem-diemannya, komunikasinya nggak terbuka, nggak jalan. Kalau aku ngomong sama Pak Su diem aja nggak nanggepin misalnya, atau aku ngomong sama Pak Sunya sibuk main handphone, ya nggak. Nah, itu mungkin ada baiknya selain step tadi diomongin dulu sama pasangan ya, benar-benar intens beberapa kali dibahas di momen-momen yang tepat gitu ya. Kita ajak ngedate, kita ajak makan di luar berdua aja dan lain-lain. Tapi kalau emang nggak menemukan jalan, nah ini bisa nih datang ke marriage counselor gitu ya, alias konsultan pernikahan. Ya, jadi dapat perspektif point of view dari yang expert. Kira-kira harus apa ya? Nah itu biasanya bisa dijabarkan tuh dari versi si istri apa ya yang sebenarnya ingin dilakukan atau sudah dilakukan. Nah begitu juga dari si suaminya. Misalnya gitu, ternyata si suami udah merasa terbuka kok misalnya gitu, tapi apa gitu. Jadi kita nggak saling berasumsi tadi, karena kalau asumsi terus nggak bakal kelar-kelar Kak gitu. Dan kalau marriage counselor juga Pak Su atau Ibu Tri itu belum mau, lakukan sendiri dulu. Iya, itu bisa juga. Saat tahapnya seperti itu, nanti kelamaan nanti dia akan kasih tahu gimana caranya akhirnya bisa ngobrol bareng. Gitu. Ya. Dan dalam pernikahan itu juga tetap diingat perlu punya yang namanya privacy. Privasinya sampai di level mana? Nah itu yang harus dibahas gitu. Kita juga tetap ada privacy gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang tadi kayak finansial, terus kayak misalnya WhatsApp handphone gitu, maksudnya handphone gitu, itu tuh kita kayak kita punya rekening sendiri. Jadi kita punya rekening bersama, tapi Nucha punya rekening sendiri, aku juga punya rekening sendiri. Dua-duanya punya passwordnya masing-masing, pinnya masing-masing. Tapi ya kalau mau beli sesuatu ya nggak boleh dibilang nggak izin lah ya. Tapi kasih tahu aja, kasih tahu bahwa aku mau beli ini. FYI guys gitu. FYI gitu. Info, tiba-tiba ya. Paket gitu juga bisa. Itu sering banget gitu. Gitu. Oke. Sampai di sini saja ya obrolan kita tentang keterbukaan. Semoga membantu teman-teman parents di rumah biar lebih terbuka dengan pasangannya, karena bagus kok terbuka itu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share konten ini kalau menurut kalian menarik. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.